Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah hafizakumullah. Alhamdulillah. Insyaallah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita pada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya. Kita masih membahas tentang afatul lisan, ya, yaitu macam-macam atau jenis-jenis penyakit lisan. Beliau nanti akan menyebutkan beberapa poin yang mana itu merupakan penyakit-penyakit yang ada pada lisan kita. Kalau di sini bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darani amin. Berkata penulis rahimahullah, al-afatur rabi'atu. Penyakit yang keempat adalah al-fahsyu wasabbu wal badha. Al-fahsyu, ucapan keji, wasabbu, celaan, wal badha, dan omongan jorok atau omongan kotor. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal. Kenapa? Fa innahu madmumun manhiyun anhu. Karena al-fahsyu, as-sabbu wal badha itu semuanya madmumun, semuanya tercela, manhiyun anhu, dan terlarang. Wa masdaruhu, dan asalnya itu sumber kenapa ada orang kok suka ngomong jorok sih, kenapa ada orang kok suka ngomong keji, kenapa ada orang kok suka mencela, itu sumbernya adalah al-khabithu wal lu'um, yaitu khabith, kebusukan, dan lu'um, dan kerendahan. Maka kalau misalkan kita ini berkaca pada diri kita masing-masing, kalau misalkan kita itu omongannya kok susah dikontrol, sering ngomong kotor, sering ngomong jorok, sering berbicara keji, sering mencela orang, itu ada yang salah pada diri kita, ada yang salah pada hati kita. Hati kita mungkin punya unsur lu'umnya, punya unsur kerendahan dan kehinaan. Kemudian kata beliau, wa fil hadithi, dan di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal fahsya." Hati-hatilah kalian dari al-fahsh, ucapan jorok. Kenapa? Fa innallaha la yuhibbul fuhsya wala tafahush. Karena Allah tidak menyukai al-fuhsh, ucapan yang kotor, wala tafahush. Dan tafahush itu mencela orang dengan kata kotor. Jadi Allah nggak suka, Allah nggak mencintai, Allah nggak pernah ridho dengan ucapan kotornya itu sendiri, dan ngatain orang pakai kata-kata kotor. Kadang ada orang yang memang ya bawaannya suka ngomong jorok gitu kan. Dia nggak nyela orang, tapi bahasanya itu bawaannya kayak gitu. Itu juga tercela, atau dia pakai kata-kata itu untuk nyela orang. Nah, itu juga tercela. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al jannatu haramun ala kulli fahish. Surga itu diharamkan bagi setiap orang yang suka berkata kotor. Kemudian beliau melanjutkan, wa fi hadisin akhar, dan dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi. Kata Rasulullah, laisal mu'minu, seorang mukmin itu bukanlah bit-ta'an, orang yang suka ta'an. Ta'an itu mencela, ngatain orang. Mukmin itu sifatnya nggak begitu, nggak suka ngatain orang. Walal la'an, dan mukmin itu bukan juga orang yang suka la'an, banyak melaknat, banyak melaknat.
banyak mendoakan orang laknat gitu kan. Kemudian wal fahish, dan seorang mukmin juga bukan orang yang fahish, orang yang suka ngomong jorok, ngomong kotor, berbuat fahisyah. Jadi fahisyah itu pernah saya sampaikan ya. Fahisyah itu identik sama perbuatan atau ucapan yang secara naluri manusia itu benci. Ya, manusia itu jijik untuk melakukan perbuatan tersebut. Contohnya zina, kemudian liwat, dan sebagainya. Itu namanya fahish. Kemudian badhi, sedangkan badhi itu omongan jorok. Nanti ada badhi itu apa. Ya. Jadi seorang mukmin itu bukan yang kayak gitu. Maka kita bisa berkaca pada diri kita. Apakah kriteria ini ada pada kita? Yaitu nggak suka ngomong kasar, nggak suka melaknat, nggak suka mencela, nggak suka ngomong kotor, dan nggak suka ngomong jorok. Saya teringat pada zaman saya kecil gitu. Anak-anak kecil zaman saya itu pendidikan di orang tua. Itu kalau ada orang yang anak kecil itu ngomong jorok itu biasanya langsung dicabein ya, mulutnya dicabein. Itu ada yang seperti itu kan. Nah, itu itu membuat tertanam di otak si anak bahwa saya perbuatan itu jelek gitu. Maka zaman dulu anak-anak itu kalau mau ngomong sesuatu yang jorok, yang memang itu harus diucapkan gitu, itu biasanya akan pakai kata-kata maaf. Pakai kata-kata maaf gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya secara naluriah dulu anak-anak itu dididik untuk seperti itu. Ya, wallahu a'lam sekarang ya. Dengan kemajuan teknologi kemudian dikatakan itu bukan sesuatu yang tabu lagi untuk dibicarakan. Kemudian akhirnya banyak celaan, kemudian banyak orang-orang berbicara kotor. Kemudian kita beliau, wa'lam, ketahuilah, annal fahsya wal bada. Yang namanya fahsya dan bada itu huwa ta'biru anil umuri al mustaqbihat atau al mustaqbahat. Adalah ungkapan tentang perkara yang mustaqbahah, yang dianggap jelek. Bil ibaratis sharihah, dengan bahasa yang jelas, dengan bahasa yang lugas. Jadi yang namanya fahsy dan bada itu mengungkapkan sesuatu yang jelek dan tercela dengan bahasa yang lugas. Itu namanya al-fahsya dan bada. Wa aktsaru ma yakunu dzalika fi alfadil jima'i wa ma yata'allaqu bi. Dan mayoritas ucapan fahsya dan bada itu ada pada alfadil jima, pada lafal-lafal tentang jima. Jima itu hubungan suami istri, wa ma yata'allaqu bihi, dan hal-hal yang berkaitan tentang itu. Nah, itu yang disebut fahsyus dan bada. Baik. Nah, maka jangan sampai kita dan teman-teman yang hadir pada pengajian sore ini, pengajian malam ini, dia harus tahu bahwasanya bahasa-bahasa yang seperti itu adalah tercela. Fa inna ahlal khair. Kenapa? Karena orang yang baik ahlal khair itu yatahashuna an dzalikal ibarah. Itu mereka akan menghindar, akan menjauh antil kal ibarah, dari bahasa-bahasa tadi, wayukannuna anha, dan akan menggunakan bahasa kinayah. Bahasa kinayah itu bahasa yang tidak lugas, bahasa yang tidak tegas menunjukkan itu. Itu kalau orang baik seperti itu. Makanya saya lebih senang kemudian ketika disebut dengan sexual education gitu. Kemudian menggunakan bahasa yang kalau bisa bahasa kinayah. Teman-teman bisa baca semua hal yang berkaitan tentang itu, tentang hubungan suami istri itu di dalam Al-Qur'an semuanya pakai bahasa kinayah. Bahkan dalam kitab-kitab fikih itu memakai bahasa kinayah. Bahasa ungkapan, nggak pernah ada tegas, jelas gitu. Jarang sekali. Itu kalau sudah
kitabnya level tinggi, itu biasanya baru ada bahasa-bahasa tegas untuk keperluan qadhi gitu, keperluan menentukan hukum. Tapi kalau kitab-kitab fikih, Quran itu biasanya pakai bahasanya kinayah. Contoh yang disebut dengan zina, itu ungkapannya itu unik. Timba masuk sumur. Ungkapannya unik, timba masuk sumur. Ini memakai bahasa kinayah, maka kita lihat terhormat. Tapi orang paham maksudnya apa. Kenapa? Karena itu sudah fitrah. Itu sudah fitrah. Jadi tidak perlu menggunakan bahasa yang vulgar dengan alasan misalkan sexual education misalkan. Karena itu produk barat yang memang mereka tidak punya tata bahasa. Orang Islam itu punya bahasa yang terhormat. Maka kata beliau, fa in ahlal khair yatahashuna an dzalika kal ibarat. Orang yang baik, pelaku kebaikan itu akan menghindar, akan menjauh dengan ungkapan-ungkapan yang gamblang. Wa yakannuna dan lebih memilih ungkapan-ungkapan kinayah. Ungkapan-ungkapan kinayah itu bahasa Indonesianya apa? Sindiran, ya. Sindiran. Majas, pakai majas. Kemudian wa minal afat. Dan di antara penyakit lisan juga adalah al-ghina. Apa ghina? Nyanyian. Jadi teman-teman jangan banyak nyanyi-nyanyi kayak tukang getuk. Pagi-pagi udah nyanyi kayak tukang getuk. Waqad sabaqa fihi kalamun fi ghairi hadzal mawdi'. Dan sungguh telah berlalu pembicaraan tentang hal ini di bahasan yang lain. Sudah pernah kita bahas. Rekamannya pun sudah diupload. Silakan disimak. Itu penyakit lisan yang keempat. Kemudian beliau melanjutkan al-afatul khamisatu. Penyakit lisan yang kelima adalah al-mizahu. Mizah. Banyak bercanda. Banyak bercanda. Ammal yasiru minhu fala yunha anhu idza kana sidqan. Adapun kalau bercandanya itu enggak banyak, sedikit, fala yunha anhu, maka itu enggak dilarang. Idza kana sidqan, dengan catatan bercandanya itu benar, enggak bohong. Maksudnya bercanda enggak bohong itu gimana? Dia enggak membuat cerita kemudian supaya orang itu tertawa gitu. Jadi cerita bualan gitu. Itu yang nggak boleh. Ini kalau ceritanya benar, ungkapannya benar, kejadian benar, kemudian atau pakai permainan bahasa, itu boleh. Kita lihat. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yamzahu wa la yaqulu illa haqqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamzahu, dulu beliau bercanda. Kita tahu bahwasanya Rasulullah pun bercanda. Beliau ya istilahnya sama para sahabat itu biasa bercanda. Wala yaqulu illa haqqan. Tapi beliau tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Fa innahu qala lirajulin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang laki-laki, ya dzal udhunain. Nah, ini ungkapannya Rasulullah. Orang yang kupingnya dua. Nah, kalau bahasa gitu. Kalau bahasa kita gitu ya. Wahai pemilik dua telinga. Itu terjemahan resmi. Tapi kalau terjemahan di kita mungkin kalau kita ketemu orang yang kupingnya dua gitu kan. Kuping lo dua ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini tidak bohong. Orang itu benar kupingnya dua gitu kan. Dan ini permainan bahasa kan sebenarnya. Sebenarnya ini permainan bahasa. Dan Rasulullah candanya seperti itu. Wa qala li akhar. Dan Rasulullah juga pernah berkata kepada orang yang lain, inna hamiluka ala waladin naqah. Kami akan naikkan kamu ke atas anak onta. Nah, jadi Rasulullah bilang, nanti kamu tak naikin ke atas anak onta. Orang, para sahabat yang ngomongin begini kan bertanya-tanya. Rasulullah naik onta, kok saya dikasih anak onta, dikasih tunggangan anak onta. Emang anak onta bisa ngangkat saya gitu, bisa bawa saya, bisa jadi kendaraan. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan, lah anak onta itu kan onta besar, onta dewasa itu kan dulunya anak onta. Berarti kan onta dewasa itu juga anak onta dulunya. Artinya dia punya ibu bapak juga gitu kan. Dia sama-sama anak onta. Nah, ini model candanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita itu apa ya? Permainan bahasa, ya permainan bahasa. Jadi
kamu tak naikin ke anak onta ya nanti ya, kira-kira seperti itu. Kemudian waqala li ajuzin, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkata kepada seorang nenek-nenek. Kata Rasulullah, innahu la yadkhulul jannata ajuzun. Nenek, sungguhnya nenek-nenek itu nggak akan masuk surga. Gitu kan. Nenek-nenek itu nggak ada yang masuk surga. Nah, maksudnya gimana? Ini kan ceritanya masyhur ya. Kemudian neneknya ini terlihat sedih atau bagaimana. Kemudian Rasulullah membaca ayat tsumma qara'a inna ansha'nahunna insya'a. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami ansha'na, kami menciptakan hunna bidadari-bidadari tadi yang ada di dalam surga insya'an secara langsung. Secara langsung. Faja'alna hunna abkara, dan kami jadikan hunna, perempuan-perempuan yang masuk surga itu abkaron. Jadi gadis lagi. Jadi gadis. Jadi di surga nggak ada nenek-nenek, memang nggak ada nenek-nenek gitu kan. Jadi nenek-nenek nggak ada yang masuk surga. Semuanya kenapa? Karena nanti di surga Allah jadikan semuanya itu sebagai anak gadis lagi. Kalau bahasa kita perawan lagi lah, gitu. Anak gadis. Nah ini model candanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah bercanda, tapi pakainya permainan bahasa kalau bahasa kita. Kemudian waqala li akhar, dan Rasulullah juga pernah ngomong sama orang lain, sama seorang yang lain, zaujuki alladzi fi ainaihi bayadun. Ini saya lupa kisahnya ya. Kayaknya ini ada perempuan nanya suaminya yang mana gitu kan. Kemudian Rasulullah bilang zaujuki. Suamimu itu alladzi fi ainihi, yaitu orang yang matanya itu bayadun, ada putih-putihnya. Ya, semua orang ya matanya ada putih-putihnya kan gitu kan. Nah, ini candanya Rasulullah begini. Ini suamimu itu pasti orang yang matanya ada putih-putihnya kan. Nah, itu model candanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau bercanda, tapi tidak dusta. Ya, tapi tidak dusta. Jadi kalau kita lihat ini candaan orang cerdas itu begitu ya. Ini bercandanya orang pintar itu begitu. Jadi nggak bercanda apa namanya yang bikin orang itu ngelihat ini orang kok apa namanya omongannya nggak jelas gitu kan, nggak pakai tingkah yang aneh kalau bahasa kita slapstick gitu ya, tapi ini candanya orang cerdas seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan, waqad ittafaqa fi mizajihi sallallahu alaihi wasallam salah satu asya, dan sungguh telah terkumpul pada canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu asya, 3 hal. Jadi candanya Rasulullah ini tidak lepas dari 3 hal. Ahaduha, yang pertama, kaunuhu haqqan. Yang beliau ucapkan itu benar. Jadi Rasulullah nggak ngarang cerita, Rasulullah nggak bikin cerita supaya orang tertawa. Beliau cuma ngomong apa yang benar. Jadi beliau ngomongnya pasti benar. Kemudian wasani, keadaan yang kedua, kaunuhu ma'anisani wasibyan. Tandanya Rasulullah itu biasanya itu kepada perempuan atau anak-anak. Waman yahtaju ila ta'dibihi min du'afa'ir rijal. Dan kepada orang-orang yang butuh untuk diajarin. Min du'afa'ir rijal, dari orang laki-laki yang lemah. Jadi ketika diajarin, ditakdib, dididik, itu kan biasanya juga butuh canda sedikit ya. Itu Rasulullah biasanya bercanda kepada orang seperti itu. Jadi tadi Rasulullah ngomong sama laki-laki, kamu nanti tak naikin ke anak onta aja lah. Itu Rasulullah bercanda kepada laki-laki. Kemudian asal itu keadaan yang ketiga, kaunuhu nadiron. Rasulullah itu candanya itu jarang. Enggak tiap jam, tiap hari, tiap menit bercanda. Kenapa? Falayan bagi an yahtajabihi man yuridu ad-dawa ma'alai. Maka, kata beliau, layan bagi tidak sepantasnya an yahtajabihi. Dia berdalil dengan candanya Rasulullah, man yuridu ad-dawa ma'alai. Siapa? Orang yang ingin terus-terusan bercanda. Jadi ada orang yang hobinya memang bercanda gitu kan. Tiap hari bercanda, tiap saat bercanda, tiap ketemu tuh apa namanya
ada apa namanya, ada guyonnya gitu. Kemudian dia berdalil dengan perbuatan Rasulullah sini. Kenapa? Fa innal hukman nadiri laisa ka hukmid da'i. Sesuatu yang jarang itu hukumnya nggak sama kayak sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Walau anna insanan daro ma'al habasyati lailan wa naharan. Kemudian kata beliau, seandainya ada orang, dia daro, dia beredar gitu, dia tinggal bareng mal Habasyah, bersama orang Habasyah, orang suku Habasyah itu orang Ethiopia gitu. Lailan wa naharon, siang dan malam. Wa yanzuru ila la'ibihim, kemudian dia nonton permainannya apa namanya, orang Habasyah tadi. Wahtajja bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan dia berdalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafaqa li Aisyata wa adina laha an tanzura ilal Habasyah. Bahwasanya Rasulullah pernah berhenti, pernah berdiri untuk Aisyah gitu kan. Wa adina laha, dan Rasulullah mengizinkan kepada Aisyah an tanzura ilal Habasyah, untuk nonton permainannya orang Habasyah. Lakana ghalitan, maka itu keliru. Kenapa? Linuduri dzalik, karena itu jarang. Karena itu sesuatu yang jarang. Fal ifratu fil mizahi wal mudawamatu alaihi manhyun anhu. Maka ifrat fil mizah, berlebihan dalam bercanda, wal mudawamatu alaihi, kemudian terus-terusan bercanda. Tiap jam gitu, bercanda terus. Itu manhyun anhu, sebenarnya terlarang. Sebenarnya terlarang. Jadi berlebihan bercanda, ya bercandaannya sampai keterlaluan gitu. Kemudian apa namanya, terus-menerus bercanda itu terlarang. Kenapa? Li'annahu yuskitul wiqar. Karena orang yang banyak bercanda itu akan menggugurkan, menjatuhkan al-wiqar, kewibawaan. Maka kita bisa lihat pelawak itu biasanya tidak ada wibawanya. Ya, pelawak, orang yang biasa ngelawak itu disuruh serius itu susah. Kita ngelihat orang yang biasa ngelawak di TV misalkan, kemudian disuruh acting serius, itu kita nggak masuk. Kenapa? Karena memang dia kerjaannya bercanda. Itu yang disebut menggugurkan atau menjatuhkan wibawa. Kemudian wa yujibu ad-dhaghaina wal ahqad. Bercanda itu juga kadang itu menimbulkan dhaghain. Dhaghain itu dendam, wal ahqad, dan hasad. Kenapa kadang ngecengin teman kan gitu kan? Ngecengin teman datang dicengin, ya mungkin dia apa kelihatannya nggak ada masalah, tapi bisa jadi dia tersinggung. Wa ammal yasiru kama taqaddama, adapun kalau sedikit yang nggak berlebihan sebagaimana tadi berlalu, min nahwi nau'i mizahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti candanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna fihi inbisatan wa tiba nafsin, maka itu inbisat, itu menimbulkan keriangan. Yang namanya gaul itu kan, ya kalau ngobrol nggak ada candanya sama sekali itu kan nggak enak. Maksudnya ngobrol serius terus. Watiba nafsin, dan juga itu kebaikan bagi jiwa. Itu bercanda ya ada saatnya lah kalau bahasa kita. Jadi kalau saatnya serius-serius, kalau bercanda ya bercanda, tapi jangan berlebihan. Kemudian al-afatu sadisatu, penyakit yang keenam. Tadi penyakit yang kelima, penyakit yang keenam adalah as-sukhriyatu wal istihza. Sukhriyah, ngejek, ngece kalau bahasa kita ya, ngece bahasa Jawa. Wal istiza, dan ngolok-ngolok, menghina. Wa makna sukhriyah. Nah, ini penting. Makna sukhriyah itu apa sih? Sukhriyah itu maknanya apa? Al-ihtiqaru wal istihza wal ihtihanatu wal istihanatu. Ihtiqar, ihtiqar itu ngerendahin, kemudian istihanah, ngehina, merendahkan dan menghina. Kemudian watanbih, sukhriyah itu juga bisa disematkan, bisa dipakai untuk menyebut tanbih, apa? Memperingatkan orang lain alal uyubi wan naqais, tentang aib dan kekurangan orang tersebut, ala wajhin yudhiku minhu, supaya orang lain itu ketawa. Supaya orang lain ngetawain dia. Mungkin bahasa sekarang itu dibully gitu. Jadi ada aib, ada kurang, ada cacatnya, orangnya misalkan
botak gitu kan, misalnya hitam gitu kan, kemudian hitam gitu. Nah, itu namanya sukhriyah. Ala wajhin yudhiku minhu, supaya orang ngetawain dia, jadi tujuannya supaya dia ditertawakan orang, ditertawakan orang, dibully bahasa kita. Waqad yakunu dzalika bil muhakah, dan kadang itu terjadi dengan muhakah. Muhakah itu niru-niru, fil fi'li wal qaul, ditiru apanya, gerak-geriknya dan ucapan. Ada orang kalau ngomong itu gagap-gagap, ditiru. Ada kalau jalan misalkan apa namanya, kepincang-pincang gitu kan, kemudian ditiru-tiru. Nah, itu namanya sukhriyah. Itu namanya sukhriyah. Waqad yakunu bil isyarati wal ima. Dan kadang sukhriyah itu bisa juga dengan isyarat dan ima. Ima itu lirikan gitu kan. Jadi ada temannya datang, itu datang pakai lirik-lirik gitu kan. Apa namanya? Alisnya itu digerak-gerakin gitu. Supaya diketawain. Nah, ini juga kadang bisa masuk bab ghibah. Bisa masuk bab ghibah. Nanti ada. Wa kulluhu mamnu'un minhu fi syar'i. Ini semua terlarang secara syariat. Waradan nahyu anhu fil kitab was sunnah. Karena larangannya telah datang dari Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian yang berikutnya kita tambah sedikit. Al-afatus sabi'atu. Penyakit yang ketujuh adalah ifsya'us sirri, bongkar rahasia orang lain. Nah, ini hati-hati nih. Bongkar rahasia orang lain. Wa ikhlaful wa'di, juga menyelisihi janji. Wal kadzibu fil qauli wal yamin, dan dusta dalam ucapan dan sumpah. Dusta dalam ucapan dan sumpah. Wa kullu dzalika manhiyun anhu. Semuanya ini terlarang. Jadi kalau kita sudah dikasih rahasia sama teman, ini rahasia ya, jangan kasih tahu orang lain. Ya sudah, rahasia, berhenti di kita. Jangan itu kemudian apa namanya pindah, itu namanya bukan rahasia lagi. Bercerita sama si fulan, kemarin itu cerita begini sama aneh nih, tapi kata dia rahasia gitu. Ya udah, rahasia ya, iya. Kata dia rahasia. Ntar temennya cerita lagi ke temennya lain-lain. Si fulan ini kemarin cerita sama ini begini-begini loh, tapi katanya rahasia. Oh iya, rahasia. Jalan terus itu. Nah, ini tercela. Jadi ifsa usir, membongkar rahasia orang, itu tercela. Kemudian illa ma rakhasa fihi minal kadzibi li zaujatihi wa fil harbi fa inna dzalika yubah. Kecuali apa yang diberikan rukhsah oleh syariat. Berupa apa? Dusta kepada istri, bohong sama istri, wafil harbi, dan juga bohong ketika perang. Ya kalau ketika perang ya nggak mungkin jujur ya. Namanya siasat itu pasti bohong. Kalau perang itu jujur ya itu kalah. Fa inna dzalika yubahu, maka itu dibolehkan. Loh, dusta sama istri itu dibolehkan itu gimana? Ya, yang sudah punya istri mungkin tahu ya. Misalkan istrinya itu sebenarnya bau gitu kan, belum mandi gitu kan, asem. Kemudian aku bau nggak? Ah, masih wangi ya. Itu kan dusta itu. Itu dusta nggak dusta? Tapi boleh nggak? Boleh. Makan makanan istri gitu kan, keasinan gitu. Enak nggak? Enak. Padahal asin gitu kan. Rasanya kayak apa namanya, ditumplekin garam misalkan. Nah, boleh nggak? Boleh. Itu malah apa namanya, dalam satu keadaan itu dianjurkan. Supaya apa? Supaya istri senang. Karena perempuan itu dia senang untuk dipuji. Nah, perempuan itu senang untuk dipuji. Ini teman-teman yang nanti sudah berkeluarga itu akan merasakan gitu. Perempuan itu senang dipuji. Makanya hati-hati ya perempuan sama ucapannya laki-laki yang belum menikah. Awas, hati-hati. Ucapannya laki-laki dipuji, ntar terbang, nah, ternyata cuma dusta saja. Kemudian kata beliau, wadhabituhu, dan apa namanya, dobitnya, batasannya. Dusta yang boleh itu gimana sih? Annakulla maksudin mahmudin, bahwa saya setiap tujuan yang terpuji, la yumkinut tawassulu ilaihi illa bil kadzib, yang mana nggak mungkin dicapai tujuan yang terpuji tadi kecuali dengan bohong, fa huwa fihi mubahun,
maka itu boleh. Bisa dipahami? Setiap tujuan yang terpuji, yang mana kalau tujuan itu nggak bisa dicapai kecuali dengan dusta, jadi nggak ada cara lain kecuali bohong, maka itu boleh. In kana dzalikal maqsudu mubahan, maka itu mubah kalau tujuannya mubah. Wa in kana al maqsudu wajiban fahuwa wajib. Tapi kalau tujuannya wajib, maka bohongnya bisa jadi wajib. Contohnya apa? Contohnya dalam perang tadi, kasus perang. Ditawan, ditangkap. Pasukanmu di mana? Di atas gunung apa di sungai? Pasukannya atas gunung, di atas gunung, dikasih tahu. Ya saya jujur kok nggak boleh. Ya itu namanya bodoh dia, bodoh. Kenapa? Karena dalam perang itu siasat, semua siasat. Nggak boleh, kalau jujur malah kalah. Maka kalau tujuannya seperti itu, wajib dia berdusta. Nggak tahu saya. Nah, Fayan bagi an yahtariza anil kadhibi mahma'amkan. Maka hendaknya seorang itu bisa menghindari dusta sebisa mungkin, kecuali kalau dalam hal-hal yang seperti tadi. Nah, ini masih ada cerita gitu ya tentang seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah ibn Rawahah, yang istrinya itu marah. Istrinya marah. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Nanti ada yang namanya tauriyah. Tauriyah itu ngomong satu kata yang maknanya bercabang. Ada yang maknanya dekat, ada yang maknanya jauh. Si orang yang ngomong itu memaksudkan makna yang jauh, meskipun yang dengar itu taunya maknanya yang dekat. Contohnya ucapan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sebentar. Ketika beliau ada tamu tadi. Ya, mungkin demikian dulu ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang sukhriyah tadi. Sukhriyah. Tauriyah ya, tauriyah. Jadi
mengatakan suatu kata yang maknanya itu bercabang. Ada yang makna jauh, ada yang makna dekat. Yang ngomong itu memaksudkan makna yang jauh, yang dengar itu tahunya makna yang dekat. Itu kisah yang paling terkenal adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masuk ke negeri Mesir, kemudian ditanya sama orang-orang situ, itu siapa yang bareng kamu? Pak Ibrahim. Padahal waktu itu Nabi Ibrahim bersama istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, oh ini saudara saya. Ini saudara saya. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, di dunia ini nggak ada yang mukmin kecuali saya sama kamu. Maka yang saya maksud itu kamu itu saudara saya seiman. Meskipun yang dengar tahunya itu adiknya Nabi Ibrahim. Nah, itu namanya tauriah. Nah, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kita cukupkan, mudah-mudahan yang sedikit tidak ada manfaatnya, yang benar tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan saya mohon atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.